Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari bab 11 yang membahas tentang sistem mendukung pengambilan keputusan. Materi ini membahas bagaimana sistem dapat membantu manajer dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dengan menggunakan berbagai model sebagai alat analisis. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Saskia Maulina Chandra, kemudian ada Nabila Amani Sohwa, Natasha Eka Rizky Novenia, Rahajeng Ratna Ramawati, Putri Nur Aziza, Muhammad Racih, dan Fatarani Rizana. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Pada slide ini, kita akan membahas tentang pengertian pemodelan matematika. Model pada dasarnya adalah abstraksi dari suatu objek atau aktivitas yang disebut sebagai entitas. Entitas ini bisa berupa apa saja, baik itu proses bisnis, kegiatan operasional, maupun objek yang menimbulkan suatu masalah. Dalam praktiknya, manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang sedang dihadapi. Karena kondisi nyata biasanya kompleks, maka model dibuat lebih sederhana agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Namun, perlu dipahami bahwa model tidak sepenuhnya sama dengan kondisi nyata. Model hanya merupakan representasi atau penyederhanaan dari realitas, sehingga tidak bisa menggambarkan semua aspek secara sempurna. Meskipun begitu, model tetap sangat penting karena membantu dalam memahami masalah dan mencari solusi yang lebih terstruktur. Selanjutnya adalah jenis-jenis model. Terdapat 4 jenis model utama. Yang pertama adalah model fisik, yaitu model dalam bentuk 3 dimensi. Contohnya seperti pusat perbelanjaan atau prototipe mobil. Model ini biasanya digunakan sebelum objek asli dibuat, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses desain. Yang kedua adalah model naratif. Model ini berupa penjelasan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam dunia bisnis, hampir semua komunikasi sebenarnya termasuk model naratif karena digunakan untuk menjelaskan suatu kondisi atau masalah. Yang ketiga adalah model grafis. Model ini menggunakan simbol, garis, atau diagram. Contohnya adalah grafik Economic Order Quantity atau EOQ yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal dengan mempertimbangkan biaya pembelian dan biaya penyimpanan. Dan yang terakhir adalah model sistematis. Model ini menggunakan rumus atau persamaan matematika. Model matematis sering digunakan dalam pengambilan keputusan karena dapat memberikan hasil yang lebih terstruktur. Namun, dalam praktiknya, model ini bisa menjadi sangat kompleks, bahkan bisa terdiri dari ratusan hingga ribuan persamaan. Terakhir adalah penggunaan model. Model memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, memberikan pemahaman. Model biasanya lebih sederhana dibandingkan kondisi nyata, sehingga membantu kita memahami hubungan antar elemen dalam suatu sistem. Kedua, memfasilitasi komunikasi. Model memungkinkan informasi disampaikan dengan lebih cepat dan jelas, baik melalui kata-kata, grafik, maupun angka. Ketiga, memprediksi masa depan. Khususnya model matematis dapat digunakan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data yang ada. Namun, perlu diingat bahwa model tidak selalu 100% akurat. Hal ini karena model menggunakan asumsi dan sangat bergantung pada data yang dimasukkan. Oleh karena itu, dalam menggunakan model, seorang manajer tetap perlu menggunakan penilaian dan intuisi dalam mengevaluasi hasil yang diperoleh. Jadi, meskipun model sangat membantu, keputusan akhir tetap berada pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajih Masin dengan NPM 100. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yakni tentang kelas model matematis. Nah, model matematis bisa diklasifikasikan menjadi 3 dimensi, yaitu pengaruh, tingkat keyakinan, dan juga kemampuan untuk mencapai optimisasi. Nah, kelas model matematis juga memiliki 3 jenis model. Yang pertama ada model statis versus dinamis. Nah, untuk model statis adalah model yang tidak melibatkan waktu dan fokus pada kondisi tertentu. Kemudian untuk model dinamis yaitu model yang melibatkan waktu dan menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada model probabilitas versus deterministik. Nah, untuk model probabilitas yaitu model yang mengandung ketidakpastian dan memiliki peluang 0 sampai 1. Kemudian untuk deterministik yaitu model tanpa unsur probabilitas.
Nah, kemudian ada model optimasi versus suboptimasi. Nah, untuk model optimasi yaitu model yang mencari solusi terbaik dari alternatif dan butuh struktur masalah yang jelas. Nah, untuk suboptimasi yaitu model yang tidak mencari solusi terbaik, tetapi cukup memuaskan dan memberikan fleksibilitas bagi manajer. Nah, selanjutnya ada simulasi. Nah, simulasi ini adalah tindakan menggunakan model yang terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian ada skenario. Nah, skenario ini digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi. Kemudian ada elemen data yang menentukan skenario. Nah, ini disebut sebagai elemen data skenario. Kemudian ada variabel keputusan yang merupakan nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas. Nah, contohnya adalah jumlah pesanan, titik pemesanan ulang, dan juga lead time. Nah, untuk selanjutnya ada teknik simulasi. Nah, di sini ada what if game, yaitu proses perulangan untuk mencoba beragam alternatif keputusan. Nah, kemudian ada beberapa contoh permodelan. Nah, para eksekutif ini dapat menyimulasikan dampak dari yang pertama ada harga produk, kemudian ada jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi produk, kemudian ada jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran seperti iklan dan juga penjualan langsung, dan yang terakhir ada jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan juga pengembangan. Selanjutnya ada input model dan output model. Input model menunjukkan input yang digunakan untuk memasukkan elemen data skenario untuk kuartal sebelumnya dan menunjukkan elemen skenario untuk kuartal berikutnya. Kalau output model itu para eksekutif mendapatkan output yang lebih detail dalam bentuk tampilan di layar atau cetakan. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pemodelan. Manajer yang menggunakan model matematika bisa mendapatkan manfaat melalui hal-hal berikut. Yang pertama, proses pemodelan dapat menjadikan pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan yang tidak dapat diberikan oleh metode penyediaan informasi lain. Yang keempat, model tidak semahal upaya uji coba. Selanjutnya ada kelemahan pemodelan. Yang pertama, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Yang kedua, kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Selain itu, kemampuan semacam ini juga diperlukan untuk interpretasikan output yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik atau spreadsheet. Nah, lembar kerja elektronik merupakan terobosan teknologi yang memudahkan siapa saja dalam membuat model matematika tanpa harus menguasai bahasa pemrograman seperti Fortran atau APL yang cukup kompleks. Nah, dalam penggunaannya terdapat dua jenis pemodelan, yaitu pemodelan statis dan dinamis. Yang pertama ada kapabilitas pemodelan statis. Pemodelan statis ini digunakan untuk melihat kondisi pada satu periode tertentu. Misalnya laporan anggaran. Perhitungan sederhana hanya membandingkan antara anggaran dan realisasi untuk mendapatkan selisih. Pada pemodelan dinamis digunakan untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu, seperti laporan arus kas. Nah, di sini kas dihitung secara berkelanjutan, di mana kas berakhir pada satu periode akan menjadi kas awal periode berikutnya. Selanjutnya ada antarmuka pengguna grafis dalam pemodelan. Model matematika dapat dibuat lebih interaktif dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI. Nah, spreadsheet seperti Microsoft Excel dapat dikombinasikan dengan GUI sehingga pengguna lebih mudah dalam memasukkan data dan melihat hasil. Antarmuka ini biasanya dibuat menggunakan bahasa pemrograman seperti Visual Basic. Dalam penerapannya, GUI sering digunakan pada model seperti penetapan harga karena mampu menyederhanakan proses penggunaan. Namun, pembuatan antarmuka ini umumnya menggunakan
membutuhkan keahlian dari spesialis informasi atau programmer. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah pengguna menyusun model terlebih dahulu di spreadsheet, kemudian meminta bantuan spesialis untuk menambahkan antarmuka grafis agar lebih mudah digunakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahaja Ramawati, NPM akhir 038. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kecerdasan buatan dalam sistem pendukung keputusan. Nah, pertama kita pahami dulu apa itu DSS atau Decision Support System. Nah, DSS adalah sistem yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Pada awalnya, DSS ini hanya berfokus pada dua hal utama. Yang pertama, pemodelan matematika dan pengolahan data dalam database. Artinya, sistem ini tuh bekerja dengan cara menghitung dan menganalisis data untuk menghasilkan suatu keputusan. Nah, namun seiringnya perkembangan teknologi yang semakin maju, para pengembang itu menyadari bahwa pendekatan tersebut itu masih memiliki keterbatasan. Mengapa? Karena dalam kehidupan nyata, pengambilan keputusan itu tidak hanya berdasarkan angka, tetapi juga melibatkan logika, pengalaman, dan cara berpikir manusia. Nah, dari sinilah muncullah penggabungan antara DSS dengan AI. Nah, apa itu AI atau kecerdasan buatan? AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin seperti komputer untuk meniru perilaku dan cara berpikir manusia. Nah, dengan adanya AI ini, komputer itu tidak hanya sekedar mengolah data, tetapi juga bisa menganalisis situasi, belajar dari data sebelum-sebelumnya, dan memberikan rekomendasi keputusan. Nah, jadi dengan adanya AI ini, sistem itu tidak. Nah, jadi dengan adanya AI ini, sistem itu tidak hanya mengolah data saja, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi keputusan yang lebih cerdas, cepat, dan akurat. Oleh karena itu, AI menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di berbagai bidang. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai sejarah AI. Nah, AI itu mulai berkembang sekitar tahun 1956. Nah, pada tahun ini istilah AI itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Johann McCarthy dalam sebuah konferensi di Dartmouth College. Nah, perkembangan awal AI ini dimulai dari program sederhana seperti logic teoris, kemudian berkembang ke program yang lebih kompleks seperti general problem solver. Nah, walaupun sempat mengalami hambatan karena keterbatasan teknologi, penelitian AI ini terus berkembang hingga menjadi teknologi yang penting dan banyak digunakan dalam berbagai bidang dan membantu mempermudah pekerjaan manusia. Selanjutnya, wilayah AI. Nah, dalam bisnis, AI diterapkan dalam 4 bentuk utama. Yang pertama yaitu ada sistem pakar. Sistem pakar adalah program komputer yang meniru pengetahuan seorang ahli untuk membantu menyelesaikan masalah. Nah, sistem ini itu menggunakan heuristik, yaitu aturan praktis untuk mencari solusi. Contohnya, membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Lalu yang kedua ada jaringan saraf tiruan. Nah, jaringan saraf tiruan ini itu meniru cara kerja otak manusia dan mampu mengenali pola. Teknologi ini tuh banyak digunakan dalam pengenalan suara dan membaca tulisan atau gambar. Yang ketiga yaitu ada algoritma genetik. Algoritma genetik ini tuh bekerja dengan prinsip memilih solusi terbaik dari banyaknya kemungkinan seperti seleksi alam. Nah, contohnya memilih portofolio investasi terbaik. Lalu yang keempat, agen cerdas. Agen cerdas ini adalah program otomatis yang melakukan tugas berulang pada komputer. Contoh yang digunakan adalah data mining untuk menentukan informasi penting dari data. Nah, jadi AI ini sangat bermanfaat dalam dunia bisnis karena membantu pengambilan keputusan, mengenali pola, mencari solusi terbaik, dan mengotomatisasi pekerjaan agar lebih cepat dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai daya tarik pakar. Nah, sistem pakar adalah salah satu bentuk kecerdasan buatan yang berfungsi membantu manusia dalam mengambil keputusan.
Nah, salah satu manfaat utama sistem pakar ini adalah membantu pengguna mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih akurat. Selain itu, sistem pakar juga membuat proses menyelesaikan masalah menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Nah, jadi sistem pakar ini sangat bermanfaat karena membantu pengambilan keputusan menjadi lebih tepat, cepat, dan efisien, serta dapat menjadi sarana belajar bagi penggunanya. Selanjutnya, saya Fatarani dengan NPM akhir 283 akan menjelaskan mengenai konfigurasi sistem pakar. Jadi, sistem pakar atau expert system itu dirancang untuk meniru pola pikir ahli dalam menyelesaikan masalah spesifik atau domain masalahnya. Nah, ini terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah antar muka pengguna atau user interface, yang mana merupakan media komunikasi antara manajer dengan sistem, dan fungsinya adalah untuk memberikan rekomendasi solusi yang disertai dengan penjelasan dari rekomendasi tersebut. Nah, komponen yang kedua adalah knowledge base atau basis pengetahuan, yang mana merupakan tempat penyimpanan fakta dan juga teknik penggambaran pengetahuan yang menggunakan logika if, then. Jadi dia tuh kondisi itu mengaruhi tindakan. Nah, di sini tuh ada kumpulan aturan yang disebut dengan rule set yang bisa berjumlah belasan hingga ribuan. Nah, untuk komponen yang ketiga adalah mesin inferensi atau inference engine, yaitu otak sistem yang melakukan penalaran dengan memeriksa aturan dalam basis pengetahuan secara berurutan. Untuk prosesnya sendiri, jadi aturan itu dieksekusi terlebih dahulu jika syaratnya terpenuhi. Nah, kemudian prosesnya itu berhenti setelah variabel tujuannya itu telah tercapai atau tidak ada lagi aturan yang bisa dijalankan. Untuk komponen yang keempat, yaitu adalah mesin pengembangan atau development engine yang digunakan untuk membangun sistem pakar melalui 2 cara. Yang pertama adalah melalui bahasa pemrograman, jadi dia membangun dari nol. Kemudian cara yang kedua adalah expert system shell atau kerangka yang sudah siap pakai. Selanjutnya adalah sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau GDSS. Jadi, konsep GDSS atau Group Decision Support System itu adalah sistem berbasis komputer yang memfasilitasi solusi atas masalah yang tidak terstruktur oleh sekelompok pengambil keputusan yang saling bekerja sama. Nah, GDSS ini itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kerja kolaboratif, komite atau tim proyek melalui antarmuka bersama, yang mana memiliki istilah lain yaitu GSS atau Group Support System, kemudian ada lagi CSCW atau Computer Supported Cooperative Work, dan juga EMS atau Electronic Meeting System. Nah, ada sebutan untuk peranti lunak khusus yang digunakan dalam sistem pendukung kelompok ini, yaitu biasa disebut dengan groupware. Sebelum membahas materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu perkenalkan nama saya Natasha Ekariski Novenia dengan NPM terakhir 033. Di sini saya akan membahas mengenai materi bagaimana GDSS membantu dalam pemecahan masalah. Jadi asumsi utama dari GDSS adalah bahwa berkomunikasi yang lebih baik akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Artinya jika anggota kelompok bisa berkomunikasi dengan jelas dan terarah, maka hasil keputusan juga akan lebih berkualitas. Komunikasi yang baik itu dicapai dengan menjaga agar diskusi tetap fokus pada masalah yang sedang dibahas, sehingga waktu tidak terbuang untuk hal-hal yang tidak penting. Dengan begitu, waktu yang tersedia bisa digunakan untuk membahas masalah secara lebih mendalam, sehingga kelompok bisa memahami masalah dengan lebih jelas. Selain itu, waktu yang lebih efektif juga bisa dimanfaatkan untuk mencari berbagai alternatif solusi, bahkan solusi yang sebelumnya tidak terpikirkan. Semakin banyak alternatif yang dipertimbangkan, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi, GDSS itu membantu kelompok bukan hanya dalam berdiskusi, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas pemikiran dan keputusan yang dihasilkan. Selanjutnya adalah letak lingkungan GDSS.
Lingkungan JDSS adalah cara atau tempat anggota kelompok berkomunikasi saat mengambil keputusan. Lingkungan ini disesuaikan dengan jumlah anggota dan lokasi mereka, jadi bisa dilakukan secara langsung maupun jarak jauh. Selain itu, komunikasi juga bisa berlangsung secara bersamaan atau tidak bersamaan, tergantung dengan situasi. Ada beberapa bentuk lingkungan JDSS. Yang pertama, ruang keputusan, yaitu ketika kelompok kecil bertemu langsung dalam satu ruangan yang dilengkapi teknologi seperti komputer dan layar, serta dipandu oleh fasilitator agar diskusi tetap fokus. Kemudian yang kedua, ada jaringan keputusan wilayah lokal atau LAN, digunakan ketika anggota tidak bisa bertemu langsung, sehingga mereka itu tetap dapat berkomunikasi melalui komputer dalam satu jaringan. Kemudian yang ketiga ada sesi legislatif, yang itu digunakan dalam kelompok yang besar karena jumlah anggotanya banyak. Komunikasi biasanya lebih terbatas, sehingga fasilitator berperan penting untuk mengatur jalannya diskusi agar tetap aktif. Terakhir, ada konferensi yang dimediasi melalui komputer, yaitu komunikasi jarak jauh yang menggunakan teknologi seperti video call, audio, atau aplikasi online lainnya, sehingga anggota yang berada di lokasi berbeda itu tetap dapat melakukan diskusi. Dengan adanya berbagai lingkungan JDSS ini membantu mempermudah komunikasi, kemudian meningkatkan kerjasama tim, dan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai bab 11, yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan yang kami sampaikan melalui video presentasi ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan, dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.